Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai urgensitas maqasidus syariah. Pada sesi sebelumnya telah dipaparkan tentang urgensitas maqasidus syariah bagi fikih atau bagi mujtahid, bahwa maqasid merupakan spirit ya bagi fikih. Tanpa maqasid, fikih itu bagaikan tubuh tanpa ruh. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengapa orang yang beragama itu perlu memahami maqasidus syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa ammal mutadayyinu fi tadayyunihi wa tatbiqihi li ahkami syariah fa innahu idza kana faqidan lil maqasidi yabqa 'urdatan lis-sa'amati wat tajri wa 'urdatan lit talaqqu'i wal inqita'. Bagi orang yang beragama gitu ya, di dalam melaksanakan ajaran agama dan melaksanakan hukum-hukum syariat, katanya jika tidak memahami atau tidak memiliki keinginan untuk memahami maqasidus syariah, maka dia akan cenderung merasa bosan ya, cepat bosan dalam beragama ya. Wa urdatan lit talaqqu'i wal inqita', dan dia cenderung untuk melakukan ajaran agama dengan talaqqu'i ini artinya berlambat-lambat gitu ya, artinya tidak semangat. Wal inqita', dan pada akhirnya dia tidak melaksanakan ajaran agama itu. Waqad yata'arradu hatta lil hayrati wal ittirab, dan boleh jadi nanti dia cenderung untuk merasa kebingungan dan diselimuti kegalauan. Nah, wa ammal ityanu bil a'mali ala ghairi wajhiha wa duna itqaniha wa ihsaniha fa hadathun wala haraj. Nah, sedangkan melaksanakan amaliyah yang diperintah oleh syariat dengan cara yang tidak benar, tidak kokoh dan tidak baik, maka itu pasti terjadi. Yang tidak memahami maqasidus syariah boleh jadi nanti dia akan melaksanakan ajaran syariat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat itu. Ini pasti terjadi. Wandur yumnatan wa yusratan falan tara ghairu hadza wa dzaka illa man rahima rabbuka wa qalilum mahum. Ya, lihatlah kanan kirimu. Engkau tidak akan melihat kecuali orang yang dikasihi oleh Tuhan dan jumlah mereka sedikit. Nah, sayangnya orang yang beragama dengan memahami maqasidus syariah itu adalah jumlahnya cukup sedikit ya, menurut Ar-Raisuni. Artinya banyak orang di kanan dan kiri kita, mungkin kita dapat melihat bahwa mereka beragama tanpa tujuan, artinya tanpa memahami maqasid dari agama itu. Wa 'alal aksi min dzalika fa inna ma'rifata maqasidil a'mal tuharrikun nasyata ilaiha. Sebaliknya, pengetahuan terhadap maqasidus syariah di dalam amaliyah-amaliyah yang dituntut oleh syariat itu dapat membangkitkan semangat untuk melaksanakan amaliyah itu. Wa tad'u ila sabri wal muwadzabati 'alaiha, dan dapat mendorong seorang untuk bersabar serta konsisten dalam melaksanakan ajaran syariat. Wa tab'atsu 'ala itqaniha wal ihsani fiha, dan dapat mendorong atau memotivasi seseorang untuk mantap dalam melaksanakan amaliyah syariat dan juga mengerjakannya dengan baik. Nah, jadi kalau tahu apa maqasidnya,
dalam melaksanakan ajaran syariat, maka yang dilakukan itu akan dilaksanakan dengan baik. Ya sama dengan orang gitu sedang bekerja, dia akan bekerja dengan baik kalau dia tahu tujuannya. Apa misalnya tujuannya? Ya sekurang-kurangnya dia akan mendapatkan gaji sekian. Nah kalau jelas gajinya sekian dan itu sesuai dengan yang akan dia sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan, ada kesesuaian antara pekerjaan dan gaji yang ia dapatkan, maka itu dia akan semangat dalam bekerja gitu ya. Apalagi ternyata gajinya malah lebih besar daripada pekerjaan atau tanggung jawab yang dia emban. Itu malah akan membangkitkan semangat. Itu kalau tujuannya adalah gaji ya, misalnya kalau dalam bekerja. Begitu. Faman wajabat alaihi zakatu wa huwa la yadri laha maqsidan wa la yara laha faidatan yajniha kana ila taharrubi minha aqrab. Orang yang wajib zakat sementara dia tak mengerti tujuan dari zakat itu dan dia tidak mengetahui manfaat yang akan ia peroleh dari membayar zakat, kana ila taharrubi minha aqrab, maka dia akan cenderung atau lebih dekat kepada kabur ya, maksudnya menghindar dari kewajiban zakat itu. Fa illam yataharrab minha tahayala fi taqlidiha wa ta'khiriha. Kalaupun dia tidak menghindar dari kewajiban zakat, maka dia akan berupaya untuk meminimalisir kewajiban itu gitu, atau menunda-nunda melakukan kewajiban tersebut. Wa addaha min arda'i ma yamlikuhu, dan dia akan membayar zakat itu dari harta yang paling buruk yang ia miliki. Wa kana ma'a dzalika musta'an wa mutahassiran. Wa kana ma'a dzalika musta'an mutahassiran. Itu pun dia masih akan merasa kesal dan sebal gitu. Nah ini konsekuensi kalau seseorang tidak mengetahui maqasidus syariah dari hukum-hukum syariat ya. Dalam persoalan zakat, seandainya orang yang wajib zakat itu tidak mengerti apa keuntungan yang dia dapatkan dari membayar zakat, niscaya dia bisa saja menghindar dari kewajiban zakat itu, atau sekurang-kurangnya dia akan berupaya agar kewajiban zakat itu tidak terlalu banyak untuknya. Nah, itu pun ketika dia pada akhirnya membayar zakat dengan cukup minimal, dia masih merasa kesal ya, waduh kok masih bayar sih, kenapa sih kalau nggak usah aja gitu kan maksudnya. Nah ini kalau tidak memahami keuntungan yang akan diperoleh seorang dalam kewajiban zakat itu. Nah, fa idza waddahna lahu ma jaa fil Qur'anil Karim min anna al-muzakkiya yastafidu min zakatihi bi aktsara mimma yastafiduhu akhidhu zakati wa qabilahu wa anna zakatahu taharatun lahu wa barakatun limalihi wa annahu yastahiqqu biha du'a ar-rasuli wal mu'minin wa anna dzalika yajlibu lahu sakinata war rahmah wa ja'alnahu ala basiratin min qoulihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wa ja'alnahu ala basiratin min sairil masalihil lati tatarattabu ala ada'iz zakah fala syakka anna mawqifahu sayataghayyaru wa anna tatbiqahu sayartaqi wa hakadha yuqalu fi sairit takalif. Tadi ketika orang tidak mengerti apa kewajiban, apa manfaat dari zakat yang wajib padanya, maka dia akan enggan untuk melaksanakan zakat. Tapi kalau pada akhirnya orang itu mendapatkan penjelasan dan mengerti bahwa zakat itu bermanfaat untuknya, bahwa zakat itu dapat menyucikan hartanya, memberikan keberkahan bagi hartanya, dan bahwa dia sebenarnya akan memperoleh lebih banyak daripada yang diperoleh oleh orang yang menerima zakat, maka niscaya sikapnya akan berubah gitu, dan dia mungkin akan lebih semangat untuk menunaikan zakat
semakin semangat berzakat pada akhirnya, bukan malah menunda-nunda kewajiban zakat gitu. Ya, jadi memang mungkin begitu yang terjadi ketika ada sebagian orang yang malas atau enggan dalam melaksanakan ajaran syariat, melaksanakan ajaran agama, ya karena mungkin mereka tidak mendapatkan penjelasan mengenai manfaat atau keuntungan yang akan mereka peroleh dari melaksanakan ajaran agama itu. Jadi jangan tiba-tiba langsung disalahkan begitu saja ya orang yang tidak melaksanakan ajaran agama. Barangkali dia tidak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai ajaran agama itu hingga ke makosidnya.